Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Najwa Aljana dari Prodi Sosiologi 2E. Di sini saya akan membahas tentang paradigma penelitian dalam perspektif filsafat. Ada 3 cabang filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan suatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan ontologis dikenal yaitu ada Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka. Hakikat kenyataannya atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Lalu yang kedua ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realistis tersebut memiliki kualitas tertentu, misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi serapan dari bahasa Belanda. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Epistemologi menjadi banyak diperbicarakan dalam berbagai bidang. Epistemologi dipusatkan menjadi 4 bidang, yakni kesatu ada analisis filsafat yang terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini memiliki keterkaitan dengan konsepsi seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Lalu yang kedua berbagai masalah skeptisisme. Lalu yang ketiga sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan dan kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi. Apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis oleh filsuf Skotlandia James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun menurut Brett Warren, Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani. Aksion itu nilai dan logos yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Pertanyaan di wilayah ini menyangkut antara lain untuk pengetahuan ilmu itu digunakan, lalu bagaimana kaitan antara cara penggunaan dan kaidah-kaidah moral, lalu bagaimana menentukan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Selanjutnya bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan normal-normal
moral dan profesional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.